Kali ini kita akan bahas tentang draft RKA untuk memudahkan penginputan laporan di Sibos Garuda. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Jadi, kawan-kawan sekalian, file ini sengaja disiapkan atau dirancang untuk memudahkan kita menginput laporan di Sibos Garuda. Formatnya mirip dengan RKAS kita yang biasa. Bedanya di sini sudah dibagi-bagi ya. Ada pembagian bulan, ada pembagian per tahapnya, 1, 2, 3. Nah, kemudian ada pembagian per bulan. Ini untuk memudahkan nanti ketika kita hendak menginput di Sibos Garuda. Terus ini sengaja nanti kita tampilkan supaya apa, ketika kawan-kawan nanti menginput pengeluarannya apa aja gitu, dia langsung keluar angkanya di sini. Jadi kawan-kawan tinggal lihat aja, udah sampai di mana penginputannya, berapa sisanya, itu langsung kelihatan di sini. Nanti setelah kawan-kawan download filenya ini, insya Allah nanti di deskripsi saya sematkan juga link untuk download ya. Setelah di download, nanti kawan-kawan sesuaikan nilai anggaran dengan kondisi sekolah masing-masing, dengan anggaran bos ya untuk sekolah masing-masing. Nah, ini masih kosong. Misalkan di tahap 1 sekolah mendapat bos 30 misalnya, 30 juta. Kemudian di tahap 2 dapat 40. Di tahap 3-nya dapat 30 lagi. Oke, totalnya 100, langsung muncul di sini. Langsung muncul. Dan kalau dana bos tahun sebelumnya masih ada sisa, kawan-kawan bisa masukkan di sini. Misalnya 5 juta misalnya ya. Sisa dana bos tahun lalu itu untuk masuk ke tahap 1 ya, digabung di tahap 1. Oke. Jadi total semuanya tadi dana bos sekolah dapat 100 totalnya di 3 tahap. Ditambah sisa tahun kemarin 5 juta. Dana bos seluruhnya 105 juta gitu ya. Jadi nanti kawan-kawan sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing ini. Berikutnya, bagaimana menginput pengeluaran. Tadi ini pendapatan ya, pengeluaran. Di sini udah saya siapkan pos-pos pengeluarannya. Di kawan-kawan tinggal menyesuaikan aja. Misalnya kan untuk apa ini 01 pengembangan kompetensi peserta didik ya, pencapaian akademik peserta didik, pelaksanaan ujian harian. Jadi ketika nanti ada pengeluaran di sini, kawan-kawan tambahkan ini.
Ini kan masih satu-satu gitu ya. Padahal kadang untuk pelaksanaan ulangan harian aja itu ada beberapa item pengeluarannya, bukan cuma satu. Jadi di bawahnya kita tambahkan, kita insert ya. Tuh, misalnya ada berapa macam pengeluaran, 3 macam lah misalnya. Untuk pelaksanaan ulangan harian misalnya kita perlu kertas HPS untuk apa? Print soal. Kita buat. Pembelian kertas HPS itu sebanyak misalnya 3 rem. Tapi ini anggaran setahun ya, banyak 12 kita buat misalnya 12 rem. Dan di sini kali ya. Satu remnya 50.000 misalkan. Jadi ini kita buat sama dengan ini dikali ini. Dapat angkanya 600.000 untuk kertas. Jadi kita masukkan ke sini. Kawan-kawan lihat ini belum masuk ya. Ini belum masuk. Belum masuk ke sini ya, belum terhitung. Ini baru keluar di sini. Ini angka ini nanti jumlah dari pengeluaran sini semua. Tapi saya belum nampakkan di sini karena belum kita masukkan ke tahap mana ini. Oke, coba kita masukkan ya. Di tahap 1 misalnya dari 600 kita bagi 3. 6 3 berarti ini satu bulannya 50.000, ini 150 lah misalkan ya. 150.000. Dari 600 itu 150.000 di tahap 1. Kemudian 75.000 di tahap 2. Lalu di tahap 3-nya ada kalau dibagi 12 berarti kalau dibagi 12 dari 100 ya. Ini maksudnya 300. Sorry. 300.000 ini 500.000 di sini 400.000. Oh, kebanyakan ya. Separuhnya, betul separuhnya. Salah. Ini 150.000. Ini 250.000. Sini 200.000. Oke. Dah kita dapatkan. Nah, sini nampak ya. Nah, ini pengeluaran tadi karena kita udah masukkan ke sini dia langsung keluar. Jadi dana bos sudah terpakai 600. Anggarannya ya, dianggarkan 600 untuk ini. Lalu nanti kawan-kawan letakkan ini ya. Nah, misalnya dianggarkan setiap bulannya itu 50.000 satu rem misal. 50.000. Cepatnya. Oke, dah selesai satu. Lalu pembelian kertas HPS. Setelah itu apa lagi? Untuk ulangan harian. Fotokopi soal misalnya. Kopi soal
Setiap bulan kita anggarkan misalnya di satu sekolah itu berapa ya? Ini contoh aja, 100.000 lah ya, 100 bulannya. Kalau 100.000 ini dong, atau kita buat berapa lah nih ya, misalnya 5.000 aja, 5.000 atau 6.000 dah, 6.000 lembar fotokopi ya, kali satunya 250, hasilnya segini. Ini untuk 1 tahun. Nanti kawan-kawan bagi per tahapnya, tahap ini gitu ya, disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kita bikin mudah aja ya biar cepat. 500.000 misalnya, sini nanti 500.000, sini 500 lagi. Oke, nah ya udah masuk. Jadi dari situ nanti kawan-kawan bagi juga, misalnya dipakai di bulan apa terpakainya gitu. Misalnya kita taruh di awal juga, di awal anggaran tahap 1 ya, 500. Di sini ditaruh di awal anggaran dia juga 500. Oke, seperti itu. Jadi kawan-kawan nanti buat seperti itu. Jadi apa, kawan-kawan sisipkan nanti Excelnya itu ya, seperti ini tadi. Ketika ada pengeluaran di pos ini, kawan-kawan sisipkan, kemudian isi dan isikan berapa nilainya. Begitu terus sampai selesai, sampai nilai ini, nilai pendapatan sama dengan nilai yang terpakai, atau dengan kata lain sampai habis ya. Terus kita tambahkan di sini, tambahkan lagi misalnya di tempat lain ya. Untuk contoh ini ya kawan-kawan, biar enggak apa, buku lah misalnya ya, buku. Buku ternyata ada pembelian buku, misalnya buku apa, matematika misalnya, matematika kelas 10. Di sini nanti ada buku matematika kelas 11 dan 12. Kelas 11, kelas 12. Oke. Berapa eksemplar kita buat, misalnya 50. Rata kita buat 50 semua ya, contoh aja ini. Kali
Oh, 50 eksemplar. Eh, eksemplar. Kali misalnya buku kelas 10 harganya 80.000. Kemudian yang di sini harganya 98.000. Misalnya. Yang di sini misalnya kita buat 100.000. Oke. Ini sama dengan ini dikali ini. Oke. Jadi kawan-kawan lihat ya, ini langsung masuk angka yang kita masukkan tadi, masuk ke tempat ini. Tapi belum masuk ke sini. Ingat ya. Ini total yang di sini. Tapi belum masuk ke terpakai karena belum kita masukkan ke tahap-tahapnya ini ya. Ini penting ya kawan-kawan ya. Misalnya buku biasanya di tahap 2 ya kita buat. Biar cepet ya. Oke. Udah masuk. Jadi sekarang udah sama ya nilai ini dengan yang terpakai ini udah sama karena ini sudah kita masukkan. Oke. Begitu kawan-kawan cara pakainya. Saya berharap ini bisa membantu kita semua dalam menginput laporan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan ya. Karena kalau kita input laporan di SIBOS Keuda itu tanpa ada draft agak sulit karena ketika ada aja 1 atau 2 kesalahan gitu kita harus nyari lagi semuanya dari awal. Tapi kalau kita sudah nyiapkan draftnya begini mudah di apa? Ketika ada kesalahan mudah kita perbaiki dan selesai di sini dan tapi itu pun kemungkinan kecil karena kita udah asal kita mau kita pantau terus saja ini kita sesuaikan anggarannya kita betul cara masukkan nilai-nilainya insya Allah kecil kemungkinan dia akan ada kesalahan. Setelah ini selesai setelah nanti dana BOS dan terpakai ini besarnya sama nilainya berarti dana udah habis gitu udah terpakai semua di sini. Nah, baru kita simpan kemudian kita masukkan ke SIBOS Keuda itu satu. Jadi penjelasan untuk draft ini sampai di situ aja. Kawan-kawan nanti bisa langsung download. Saya sediakan linknya di deskripsi ya. Kawan-kawan bisa download ini filenya. Kawan-kawan sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Begitu ya kawan-kawan, semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton videonya.